Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan juga informasi untuk Anda pemirsa, sebuah jembatan penghubung dua desa di Cilacap, Jawa Tengah rusak akibat diterjang air sungai dan sampah. Kondisi jembatan yang miring membahayakan anak sekolah dan juga warga yang melintas. Inilah jembatan bambu penghubung antara desa Ujung Gagak dan desa Panikel, kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah yang mengalami kerusakan. Kerusakan jembatan ini diduga akibat terjangan air sungai yang cukup deras dan luapan sampah dalam aliran sungai tersebut. Jembatan yang kerap digunakan oleh anak-anak yang akan berangkat ke sekolah ini cukup membahayakan. Pasalnya, kondisi jembatan ini sudah miring dan tiang jembatan sudah keropos akibat banyak sampah yang menyangkut. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses terdekat warga untuk melakukan aktivitas seperti berangkat bertani serta berangkat sekolah. Karena kondisi jembatan semakin parah, warga terpaksa mencari jalan alternatif lainnya. Warga harus memutar hingga 14 km untuk mencapai pusat pemerintah desa. Memang sangat mengkhawatirkan dan sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak yang seringkali di pagi hari melakukan aktivitas sekolah, pengajian, atau mungkin para petani dan para pedagang yang seringkali berlalu lalang. Jembatan itu adalah jembatan penghubung dua antara wilayah desa yang seharusnya kalau tidak ada sebuah kerusakan jembatan ini hanya cukup jarak tempuh 10 menit. Karena ini ada sebuah kerusakan, maka jalur alternatifnya itu adalah muter yang kurang lebihnya menelan waktu 1,5 jam, tempuh sekitar 14 kilo sampai ke titik desa Ujung Gagak. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera merenovasi dan membangun jembatan permanen di desa tersebut. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Terus, Bu. Kesini ya, Bu. Lalu bagaimana kondisi jembatan saat ini? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Desa Ujung Gagak. Sudah ada Bapak Juandi. Selamat siang, Pak Juandi. Selamat siang, Ibu. Pak Juandi, kondisi dari jembatan saat ini seperti apa, Pak? Apakah memang sudah ada pihak petugas yang kemudian membenahi jembatan tersebut? Kalau untuk saat ini keadaan jembatan baru kita rekap betulkan dengan masyarakat, terus didampingi dari aparat dan Ramil 09, itu dari KPPD, dari pihak kecamatan 3 hari yang lalu. Saat ini sudah bisa dilewati anak-anak sekolah dan masyarakat, Ibu. Oke, Pak Juandi, selain penggunaan jembatan ini, apa tidak ada jalan alternatif lain, Pak? Kalau untuk jalan yang lain itu ada. Kalau ke kantor desa maupun ke sekolahan anak-anak kita itu kalau puter nyampe 15 kilo, Ibu. Oke. Kalau jalan ini hanya nyampe 5 kilo. Pak, Jadi itu isinya jauh. Oke. Pak, ini berdasarkan video nampaknya sangat berbahaya ya untuk kemudian dilewati anak-anak. Sampai saat ini adakah korban, Pak? Alhamdulillah itu tidak ada korban. Memang cuma kekhawatiran dari pemerintah desa kalau belum realisasi dianggarkan oleh pemerintahan PUPR pusat itu nantinya sangat banyak itu. Kalau ada banyak korban. Oke, Pak Juandi, kami konfirmasi kembali, sudah adakah anggaran kemudian untuk memperbaiki jembatan tersebut? Kalau saat ini belum ada, Ibu, anggaran. Belum ada anggaran. Lantas apa kemudian langkah selanjutnya yang akan Bapak tempuh untuk mungkin menyelamatkan anak-anak yang kemudian akan melintas sungai tersebut? Ya, harapan kami dari pemerintah desa tetap mengupayakan untuk pengajuan kepada pemerintah yang terkait supaya cepat realisasi adanya pembangunan jembatan yang satu-satunya akses jalan ini yang dilewati oleh anak-anak sekolah atau masyarakat sekitarnya. Oke. Sudah berapa lama, Pak, jembatan ini mengalami kerusakan? Ini sudah sekitar 7 tahunan, Ibu. Dan Yang kita ajukan Oke. sekarang ini belum ada tanggapan yang positif dari
pemerintahan PUPR pusat atau yang membidangi itu. Dan selama 7 tahun belum ada respon ataupun tindakan dari pemerintah pusat untuk kemudian membenahi jembatan tersebut, Pak? Belum ada, Ibu. Cuma upaya dari desa, dari kecamatan, Incam, dan Ramil 09, dan Ketua BPD, dan tokoh masyarakat Desa Ujung Gagak selalu update. Oke. Pak Juandi, kami tidak tahu kondisi realnya di sana seperti apa. Apakah kemudian tidak bisa menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai tersebut, Pak, untuk sementara waktu sambil kita menunggu respon dari pemerintah? Mohon izin, Bu, diulang kembali, Oke. kurang jelas. Bagaimana dengan penggunaan perahu atau perahu karet, Pak, untuk anak-anak tersebut melintas? Apakah ini memungkinkan di area tersebut? Kalau untuk pakai perahu atau pembantu pengapung itu sangat berbahaya, Bu. Kalau musim banjir itu karena dampak sampah yang sangat luar biasa pada datang air deras itu. Nampaknya penggunaan jembatan ini kebanyakan digunakan oleh siswa, Pak. Adakah petugas yang standby di lokasi jembatan ini untuk mengawal anak-anak menyeberang menggunakan jembatan yang sudah rusak ini, Pak? Sementara ini selalu ada, Ibu. Terutama dari aparat 09 dan Ramil Kabupaten, dari pihak desa, masyarakat, dan Ketua BPD, dari kecamatan selalu seketika anak sekolah mau masuk tetap kami awal, Ibu. Karena membahayakan jembatan itu kalau tidak dikawal oleh aparat setempat. Oke. Pak Juandi, sambil menunggu respon dari pemerintah, ini adakah rencana untuk swadaya masyarakat membangun jembatan tersebut? Kalau dari masyarakat mungkin tidak mampu anggaran untuk membuat sedang panen, Oke. bikin jembatan darurat pakai. Ini sudah masyarakat ya mengeluh dan berat untuk mengeluarkan sumber daya lagi karena kegiatan sampai 30 juta untuk pembuatan jembatan bambu. Oke. Pak Juandi, ini kan sudah selama 7 tahun jembatannya rusak dan belum juga ada penindakan ataupun bantuan dari pemerintah pusat. Ada nggak yang ingin Pak Juandi sampaikan ini jika memang pemerintah melihat tayangan atau pernyataan dari Pak Juandi siang hari ini? Ya, untuk harapan kami sebagai pemerintah desa untuk mewakili kebutuhan masyarakat, ya supaya pemerintah yang terkait supaya bisa untuk membangun jembatan demi untuk kebutuhan masyarakat kami atau anak-anak didik kita supaya jangan terganggu aktivitasnya sehari-hari. Baik, Pak Juandi, kami juga harapkan semoga ini cepat terdengar bantuan untuk pembangunan jembatan segera dilaksanakan karena tadi seperti yang Bapak katakan kalau memutar 15 kilo cukup jauh ya Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Betul.